Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam, Mbak. Waalaikumsalam. Oke, eh, saya izin absensi dulu ya, bentar. Biar adil ya. Yang terlambat nanti menyusul. Ini yang hadir. Memang agak, ini ternyata kemarin yang ngisi absensi itu saya sendiri. Kayak gini, contohnya. Bagian ada yang sudah gabung. Oke, mohon izin saya absensi dulu ya. Saya panggil dulu bentar ya. Apa ya, Mbak Khalifatul Komsah, apakah hadir? Belum datang ya. Mas Theophilus Novarinto, tadi barusan hadir, saya dengar suaranya. Ya, bener ya? Siap, hadir Bapak. Oke. Mbak Eni Nurjana, apakah hadir? Tentunya belum hadir, nanti saya kosongin. Nanti kalau hadir, mohon info ya, teman-teman ya. Mbak Regita Sheila Farinisa, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, siap. Mbak Silvianti Mela Rizkia, belum hadir kayaknya. Mbak Diah Ayu Prames, Hadir, Pak. oke, siap, terima kasih. Mas Randy Sutisna, Hadir, apakah Pak. hadir? Hadir. Terima Hadir, Pak. kasih. Ya, Siap, Mas Randy, terima kasih ya. sama Mas Pak. Mas Osman Arya Wicaksana, belum hadir sepertinya ya. Mas Eros Basit Malawi, ini juga belum hadir. Mbak Aurora Elvani Kalista, ya sepertinya hadir, cuma masih trouble ya. Mbak Vina Putri Utami, sepertinya belum ada tanggapan. Mbak Imas, Mas Ripah, Pak. siap, hadir ya. Iya, Pak. Maharani Madjar, apakah hadir? Sepertinya belum hadir. Rahmat Dwi Nugroho, Mas Rahmat Dwi Nugroho, belum hadir juga. Terakhir Mas Dwi Perkasa. Siap, G. Hadir, Pak. Oke, siap, terima kasih. Oke, untuk sesi kali ini kita ada dua sesi ya. Pertemuan kedua kali ini kita ada dua sesi. Sesi pertama eh, teori ya, terkait tugas, terkait apa yang harus dikerjakan di web 1, 2, mengevaluasi yang kemarin, sama sedikit cara mengutip teorinya, itu cara kutipan langsung dan tidak langsung, baik itu menggunakan reference manager atau tidak ya. Yang kedua, saya kemarin sebagai apa, di tugas 1 sudah saya baca sebagian, ada 9 mahasiswa, dan saya undur kemarin itu agak agak ini ya, agak mepet ya. Saya undur sampai tanggal 25 November. Jadi ada waktu ada waktu 3 minggu. Ada waktu 2 sampai 3 minggu untuk teman-teman merevisi tugasnya. Jadi sebagian mohon maaf ya, ada yang nilainya itu tugas 1, tugas 2 nanti.
Tugasnya saya skip dulu, saya hold dulu, maaf, saya hold dulu, saya tahan dulu sampai teman-teman mengupload tugas 3. Nah, tugas 3 ini nanti sebagai syarat untuk teman-teman mengupload tugas 4 dan menjadi final untuk syarat kelulusan. Jadi 1, 2 ini ter apa sistem multi begitu, nggak usah dinilai, cuman saya kasih feedback ketika web seperti ini. Tugas 3 nanti teman-teman upload aja yang baik gitu ya. Nanti saya kasih nilai 100 untuk syarat nanti teman-teman masuk ke web 4 begitu ya. Kalau nggak dipahami nanti teman-teman boleh chat chat ya, di chat ya, atau langsung mohon izin bertanya begitu, nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya teman-teman perlu diingat-ingat ya, waktunya ini sangat mepet. Jadi teman-teman mohon untuk tidak terlena dari yang apa kelonggaran-kelonggaran yang saya ya sampaikan tadi. Tetap aja sesuai dengan rules. Pokoknya pertemuan ke seperti ini contohnya aktivitas 3 ini teman-teman. Sebagian teman-teman ada tugas 1 karil ini, sebagian ada yang belum mengerjakan, hanya ada 9. Nah ini kan nanti ini tugas 1 ini sebagai syarat untuk masuk ke tugas 2 itu di aktivitas belajar 5 ini. Nah, kalau satunya belum menyelesaikan, biasanya itu ada tulisannya restricted gitu, tidak bisa dimasukkan kecuali teman-teman aktivitas tugas 1 sudah dinyatakan selesai, sudah terupload gitu ya. Jadi teman-teman harus sesuai dengan rules gitu ya. Dan tugas 1 dan 2 ini saya ulangi lagi berkali-kali ya. Ini saya hold dulu karena teman-teman sepertinya belum siap, banyak kegiatan gitu ya. Kemarin ada yang chat gitu, ternyata teman-teman ada yang nggak siap. Tapi nanti tugas 3, saya harap teman-teman nanti sudah siap semua ya. Eh, tugas 1 itu terkait, maaf saya ulangi lagi, saya review kembali yang kemarin. Tugas 1 itu terkait menulis judul artikel saja, 1 aja judul artikel, dan merangkum 5 jurnal atau 5 jurnal berreputasi dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Ini saya kasih keringanan saja teman-teman, 5 jurnal bereputasi saja. Kemarin teman-teman masih ingat ya, pakai Humata. Kalau enggak mau capek-capek pakai Humata. Dan ingat, temanya itu yang translation. Ya, temanya yang translation. Tema translation itu berarti bukan Pak. Apa? Kalau bahasa Inggris gimana, Pak? Nggak boleh. Jadi bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar. Cuman karya ilmiah teman-teman ini fokuskan ke sesuai dengan penjurusan, yakni penerjemahan. Ada yang pendidikan, Pak, boleh pendidikan fokuskan untuk meningkatkan penerjemahannya anak-anak atau siswa, begitu. Jadi fokus utamanya itu kerangka teorinya itu ke arah penerjemahan, bukan ke yang lain, ya. Seperti pemerolehan bahasa atau yang kemarin saya baca itu sebagian ada yang terkait analisis dampak media sosial, begitu itu kurang tepat. Nanti tapi itu hal yang wajar ya, karena ini mungkin pertama bagi teman-teman mengerjakan karya ilmiah. Untuk itu teman-teman ya, kali ini saya mau masuk ke materi, ini review yang kemarin. Nanti saya juga ada waktu sesi saya sharing ya, teman-teman juga kalau mau ada saran silahkan. Dan tidak ada syaratnya no silly question, tidak ada pertanyaan yang malu-malu, nanti pasti tidak akan dibully ya. Ini kita sama-sama belajar, saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Mohon nanti saling koreksi atau saling ini ya, saling memberi saran ya. Untuk kali ini seperti itu review yang kemarin.
kita fokus ke materi. Sekarang kalau ada yang nggak ada yang ditanyakan, saya ulangi lagi ya. Kita review, terus materi, review yang tugas-tugas yang kemarin, sama materi. Fokusnya hari ini itu. Untuk tugas karil ketiga yang nanti akan datang, itu ngapain sih Pak? Saya ulangi ya, teman-teman tinggal baca aja. Lah, ini kerangka. Kerangkanya itu nanti teman-teman tinggal masukkan ke Word ini ya. Tinggal kasih judulnya apa. Nama penulisnya siapa, alamat emailnya, program studinya, apa, FHISIP, gitu ya. Abstraknya dalam bahasa Indonesia, kata kunci, minimal 3 sampai maksimal 5 gitu. Pendahuluan ini ada tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka serta masalah tujuan penelitian. Lah, ada 1, 2, 3 unsur. Metode yang digunakan ini sederhana, teman-teman pakai metode deskriptif kualitatif atau pakai kuantitatif begitu ya, pakai SPSS. Bisa Pak, bisa. Kalau pendidikan biasanya itu pakai SPSS. Nanti saya ajari kalau teman-teman seorang guru terus mau memberikan meningkatkan skill penerjemahan siswa menggunakan AI begitu atau menggunakan Google Translate misalkan ya. Nah, itu bisa. Lah, ini pasti pakai kuantitatif dan ini cepat sekali. Teman-teman tinggal ngasih tes gitu ya. Apa 1 lembar tes gitu ya untuk menerjemahkan beberapa paragraf gitu atau 1 paragraf gitu tergantung jenjang sekolahnya seperti apa. Terus kasih treatment berupa penggunaan AI atau apa gitu ya treatmentnya atau deep learning begitu dalam menerjemah. Terus kasih post test setelah dikasih treatment kasih post test. Nah, dibandingkan pakai eksperimental penelitian eksperimental ini cepat sekali. Kalau teman-teman ingin lama itu kualitatif itu cepat. Tapi kalau analisis novel, short stories begitu ya. Tapi dari sebagian teman-teman yang kemarin yang saya baca, itu sebagian itu teman-teman itu mau menginterview, ini yang lama ya. Interview itu, mencari data interview itu sulit. Sulitnya kenapa? Saya pengalaman, biasanya itu menggunakan tematik coding. Tematik coding. Jadi yang kamu interview itu nanti kamu transkripsi dulu. Habis wawancara kan ada MP3-nya tuh atas suaranya. Nah, suaranya ini kamu masukkan ke teks, ditranskripsi gitu ya. Terus kamu coding sesuai dengan apa teori yang kamu inginkan. Nah, ini butuh waktu lama. Sementara teman-teman kita itu waktunya tinggal sedikit, tinggal 1 bulan, 2 bulanan, 1 bulan setengah lah gitu. Jadi jangan berpikir yang sulit-sulit, yang mudah tapi umumnya digunakan gitu. Lah, gimana Pak? Saya itu masih bingung. Enaknya itu saya judulnya itu seperti apa sih lah ini. Tadi saya sudah sebagian saya downloadkan gitu ya. Saya beri contoh 6 lah untuk judul apa artikel yang ingin mungkin sesuai gitu ya. Soalnya sebagian ada yang nggak sesuai. Saya downloadkan. Saya beri contoh. Sebentar. Kalau bisa dibuka. Nah, mohon izin ya, apakah sudah terlihat ini translating that an ideational correspondence analysis of machine translation. Nah, jadi teman-teman ini temanya itu mentranslate terms kata that ya. Nah, antaranya translation menggunakan Google Translation ini dengan Bing Translation. Nah, teman-teman kan juga bisa meniru gitu ya, mengadaptasi gitu ya.
teman-teman tidak pakai that, tapi pakai kata ganti yang lain gitu ya, atau kata yang lain, antaranya Google Translate dan AI Translator misalkan begitu. Nah ini kan enak, jadi teman-teman hanya menganalisis satu kata ini. Nah, tinggal that ini nanti tinggal dikontrol find gitu ya. Ada berapa kata yang ditemukan di teks. Kalau ini di teks apa ya ini ya? Artikel berita. Nah, artikel berita ini saya kasih ide ya. Artikel berita teman-teman kan bisa ke Jakarta Post tuh. Jakarta Post di kamu milih satu atau dua atau tiga gitu yang paling populer di situ ya apa gitu. Biasanya itu ada the most apa ya paling sering dibaca orang lah itu kamu kasih translate antaranya Google Translate dan menggunakan AI Translator lah begitu. Nah di sini sudah di ini ya diberi ini. Nah fungsinya teman-teman kemarin itu baca itu ya kayak gini. Fungsinya jadi teman-teman itu punya ide. Teman-teman kalau nggak membaca, men-skip proses itu, tentunya proses itu tidak akan maksimal. Teman-teman juga nanti akan deadline semakin menumpuk begitu ya. Saya paham tadi teman-teman itu sekarang itu lagi capek-capeknya gitu ya, lagi sibuk-sibuknya. Tapi mohon untuk kebaikan teman-teman sendiri, itu teman-teman usahakan setiap hari itu membaca satu artikel, terus menulis ide yang kalau sudah nemu artikel yang diinginkan, dijadikan temanya di search di Google gitu ya. Lah, ini teman-teman tinggal eh, memberikan ini sebuah template ya, tinggal memberi sentuhan yang berbeda dan langkah-langkahnya, misalkan contoh begini ya, masukkan ke introduction. Translation ini kita review sedikit untuk materi hari ini sekaligus kutipan langsung dan tidak langsung ini saya jelaskan. Sambil ini ya, sambil saya jelaskan teman-teman kalau ada yang buka laptop, ini teman-teman ini ya mohon install Mendeley desktop. Bentar. Sambil nanti agak lama soalnya nanti perlu ada step by step dari saya biar teman-teman tidak terlewat. Teman-teman bisa ya Mendeley desktop gitu ya, search di Google gitu ya. Harus ada desktopnya. Ini kebetulan saya enggak, keyboard saya agak error ini. Bentar ya. Ini. Nah, teman-teman nanti pilih yang seperti inilah, menjadi sektor seperti ini. Ini fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya untuk tugas 3 kita. Tugas 2. Saya lihat tugas 2 teman-teman ini masih yang ngirim cuma 1. Ya, yang ngirim masih 1. Sebentar. Biar teman-teman ini aware gitu ya. Tugas 2. Tugas 2 ini tugas 2. Mana sih? Oh, salah. Bentar. Nah, tugas 2 kita itu apa? Ini lihat. Saudara diminta untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sepertinya yang ngirim cuma 1. Jadi saya memberikan penafsiran kalau teman-teman ini belum bisa. Nah, dan biar tidak mengulang-ulang ya, teman-teman saya sarankan pakai aplikasi saja kayak begini, Mendeley Desktop gitu ya. Dan tergantung teman-teman pakai apa, pakai Windows atau pakai Mac gitu ya. Kalau pakai Windows ya ini Windows. Dan ini pun nanti step-stepnya masih awal kalau sudah install, sudah download terus kamu install, teman-teman masuknya itu login itu daftarnya itu ke Elsevier. Elsevier itu tempatnya jurnal-jurnal gitu ya, login gitu ya, buat akun gitu ya. Kalau sudah bisa masuk, nanti keluarnya seperti ini tampilannya.
Cuman ya ini karena ini itu sudah saya masukkan PDF atau jurnal, misalkan teman-teman punya 5 jurnal ya yang kemarin di download, dimasukkan gitu, baru baru keluar seperti ini. Kebetulan ini saya sudah masukkan gitu ya. Kalau teman-teman belum pernah masukkan, ininya kosong. Lah, dan Mendeley Desktop ini tersinkron ke Microsoft Word. Jadi nanti tampilannya kalau sudah seperti ini, di Microsoft Word-nya teman-teman jadinya seperti ini. Jadinya contoh ya, misalkan ini. Oh, sulit. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Di file begini, ada home, insert, ada design, layout, ada reference. Nah, di reference ini nanti keluar ada apa toolbar baru di sini, ada namanya Mendeley. Nah, di sini tempatnya teman-teman mengutip. Dan di jurnal biasanya teman-teman itu tidak bisa bohong ya, tidak bisa cheat ya, nggak bisa ini ya, tidak bisa mengakali ya. Jadi kalau teman-teman itu nanti itu di jurnal biasanya disuruh upload ininya, eh, disuruh upload ininya ya, Word-nya. Nah, teman-teman nanti kalau Word-nya itu enggak biru kayak Pak Iqbal gini lah, apa kayak diklik ini sudah ada bloknya gitu, ngeblok begini ya. Nah, ngeblok ini. Nah, ini baru ini berarti diindikasi teman-teman sudah menggunakan AI. Kok menggunakan AI? Menggunakan reference manager Mendeley. Ada yang Zotero, ada yang Enet, cuman saya prefer yang Mendeley ini karena sudah terlanjur pakai Mendeley. Tapi sama aja kok, fungsinya sama aja. Nah, contoh-contoh seperti ini yang kutipan tidak langsung. Jadi kayak Pak Ikil yang lakukan seperti ini, misalkan contoh ya, ini langsung aja ya. According to the organization for bla 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 ini, the core issue of low literacy in Indonesia lies. Nah, ini kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini sangat recommended. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu menggunakan kutipan tidak langsung, jadi itu ada kutipan tidak langsung dan ada kutipan langsung, ya ada dua ya. Kalau teman-teman menggunakan kutipan langsung, biasanya itu dikasih tanda petik. Dikasih tanda petik, eh, saya contohkan aja materinya. Mana ya? Kayaknya ini deh. Apa yang ini? Nah, ini contoh. Mungkin di sini ada, yang sudah saya siapkan. Sudah saya siapkan. Nah, ini contoh kutipan langsung. Jadi biasanya itu uh, lebih dari 4 baris ya. Jadi kalau lebih dari 4 baris, teman-teman itu harus menjorok lebih ke arah ke kanan begini. Dan ini salah ini. Harusnya itu 1 spasi. Begitu. Dan kurang tanda kutipnya. Karena ini perkataannya si William misalkan. Tanda kutip gitu. Nah, ini berbahaya. Kenapa kok berbahaya, Pak? Ini sah saja ya. Sah saja. Cuman ini sudah out of date dan ini ditinggalkan karena nanti ketika dicek Turnitin, cek cek plagiasi, ini kedetek plagiasi ya. Nah, ini nanti percuma teman-teman menggunakan langsung ini kalau ujung-ujungnya nanti kedetek plagiasi, disuruh kembali biasanya. Dan di UT nanti di ilmunya kita, nanti itu juga begitu. Ada petugas, bukan saya ya, ada petugas yang ngecek turnitnya teman-teman. Dicek sendiri sama petugasnya tuh, Pak, sama ini ya. Nanti apakah sudah sudah oke apa tidak. Biasanya itu 25%. Di atasnya berbahaya. Di atasnya 25% sudah di reject dan indikasi teman-teman nanti tidak lulus. Tidak lulus. Gitu ya. Mending teman-teman itu pakai kutipan yang tidak langsung. Nah, seperti ini. Suryanti 2020 mengatakan bahwa bla bla bla. Ini seperti ini. Ini tidak langsung, sedikit-sedikit. Ya. Lah ini perlu adanya parafrase. Kalau tidak di parafrase, tentunya nanti akan menjadi plagiasi sama halnya dengan yang
di atas. Tadi itu yang kutipan langsung ya. Nah, ini parafrase. Parafrase ini di sini kalau di panduan ya teman-teman juga bisa download di e-learningnya teman-teman sendiri masing-masing gitu ya di karya ilmiah atau kuliah karya ilmiah. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Nah, harus tetap mengutip. Ya, jadi harus ada penulisnya juga harus dimasukkan. Teman-teman kalau nggak masukkan penulis, berarti diindikasi teman-teman itu pendapatnya sendiri. Padahal itu pendapatnya orang lain dan kamu ambil lah. Nanti itu kedetek. Loh, ini opininya orang kok diambil lah. Sama Tulitin di sini tuh di merah-merah begitu. Jadi boleh siapapun kamu kutip omongannya orang itu boleh, bahkan bagus. Karena apa? Pengetahuan itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Pengetahuan kita itu berdiri di bahu-bahu raksasa ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini pertama. Yang kedua, mengungkapkan kembali. Jadi menurut kamu bagaimana? Penulis itu menganggap penelitian si A ini menurutnya gimana sih? Setuju atau tidak setuju? Nah, jadi mengatakan kembali omongannya orang, tapi kamu kasih opini kamu sedikit-sedikit biar tapi intinya sama, Tapi kalau kamu plek keteplek gitu ya, istilahnya orang Jawa, saya orang Jawa, mohon izin, itu pasti kena plagiasi sama Turnitin gitu. Oke teman-teman, artikel karya ilmiah ini memang sangat berat. Saya ya akui, apalagi pemula ya, apalagi pemula. Tapi teman-teman, portofolio teman-teman ini terrecord ya dari artikel yang teman-teman tulis. Jadi apa yang teman-teman ucapkan itu biasanya itu otaknya itu mencerminkan otak dan hatinya. Kalau teman-teman itu artikelnya ngawur, orang kan bacanya kan akhirnya loh, apalagi HRD, tugasnya HRD itu lihatnya itu tidak hanya ini ya, artikel kamu saja ya. Di LinkedIn itu kamu dilihat, profil kamu di LinkedIn itu dilihat. Anak UT ini wajib punya profil LinkedIn-nya lengkap. Google Scholar. Terus apa? Tidak hanya itu, mungkin sampai ke kata-kata kamu ketika buat status di Instagram atau di apa platform media sosial yang lain. Nah, tentu ini akan sangat berbahaya bagi teman-teman yang nanti yang mau mencari kerja, gitu ya. Oke. Dan apa? Jejak digital ini sangat penting. Kamu harus menorehkan hal-hal yang baik-baik. Apalagi teman-teman kalau sudah kenal ini ya, Upwork, platform Upwork, ada yang pernah dengar Upwork atau Fiverr gitu? Ada yang pernah dengar? Halo? Halo? Halo guys. Kalau sudah pernah akses Upwork ya, coba aja tulisannya itu Upwork gitu ya. Upwork gitu ya. Bahasa Inggrisnya Upwork lah. Di situ penerjemah itu sangat banyak di situ $3. Ya, bocoran aja dan itu referensinya jelas. Upwork itu ke LinkedIn, profil-profil media sosial kamu, Google Scholar, artikel-artikel, dan lain-lain. Oke, oke. Oke, yang ketiga ya, lanjut ya. Penting untuk menjelaskan konteks tulisan yang dikutip dan diparafrase dengan keterangan yang diungkapkan lebih lanjut dari pemikiran Anda lah, sama ini. Jadi harus ada konteks ya dari pemikiran penulis biar ada kohesi atau keteraturan antara teks satu dengan teks yang lain. Lah ini saya kasih contoh sedikit ya. Ini contoh aja nih. Jadi teman-teman kalau mau menulis itu mana ya? Sebentar contohnya misalkan ya. Oh, artikelnya ini aja yang sudah saya download. Misalkan. Ini saya ulang-ulang kembali karena apa? Teman-teman kalau nggak terbiasa menulis academic writing itu tentunya nanti akan kesulitan. Ini contoh. Ini contoh ya, contoh yang saya maksudkan konteks.
Lah, saya contohkan ya. Ini namanya itu academic writing. Ini bagus sekali. Jadi di sini tuh ada namanya induk kalimat. Translating, addressing terms, ini tentang terms, satu terms gitu, itu kata ya. It is quite challenging in the current trend of trend of translation studies. Jadi ini induk kalimat. Ternyata challenging ya untuk menerjemahkan sebuah terms itu ya. Nah ini namanya induk kalimat. Dibuktikan oleh siapa? Dibuktikan oleh Susan Basnet sama Liver. Ini enggak usah halaman ya. Ini tergantung ininya, tergantung template artikelnya. Biasanya itu nggak pakai halaman. Dan harus konsisten. Kalau di sini halaman, ada halaman, di sini juga harusnya ada halaman. Nah ini nggak ada halaman. Nah ini salah ini. Harus konsisten. Ya ini nggak ada halaman. Kalau nggak ada halaman ya nggak usah ada halaman. Gitu. Oke. Tapi kita bukan fokus ke situ, tapi kita fokus ke induk kalimat di sini. Ini induk kalimat di sini kita garis besarnya, globalnya itu challenging gitu ya, Hmm, menantang gitu ya. Buktinya apa? Oh, dibuktikan oleh ahli namanya Susan Basnet. Nah, giving more dominant consent, bla 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 begini. Ada lagi dibuktikan oleh Newmark Barker di sini. Bla 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 bla. Ada lagi NIDA, Semantic and Communicative Newmark kan di sini. Terus terakhir Barker ternyata menerjemahkan itu kategoris equivalence into several layers. Jadi ada multiple layers gitu ya dalam menerjemahkan sebuah terms. Ada budaya, ada sosial, ada konteks macam-macam. Nah ini yang saya contohkan, yang saya maksudkan tentang konteks dan academic writing. Ada induk kalimat, ada supporting sentence dari teori atau ahli, ya. Terakhir disimpulkan begitu, seperti ini. Kita kembali ke materi untuk tugas 2 ya. Terakhir ya, gunakan format kutipan APA Harvard ya. APA ini apa sih Pak? Ayo kita baca bareng-bareng ya. Ini misalkan aja, ini kisi-kisi yang saya buat untuk memudahkan teman-teman dalam menulis artikel yang saya share di grup kemarin. Nah, di reference di sini, nah, teman-teman di reference di sini itu ada toolbars tadi itu yang kalau sudah se, apa sudah install Mendeley. Ada yang bawa laptop nggak ini? Ada yang pakai laptop nggak? Bisa nanti saya pandu share, teman-teman yang bawa laptop share screen, nanti saya pandu untuk install Mendeley. Sekaligus install ke Microsoft Word-nya, soalnya tak bisa otomatis ke Microsoft Word ya. Teman-teman kalau sudah terinstall dan login, teman-teman itu ke tools di sini, di desktop di sini di tools, di paling pojok atas kiri di sini tuh ada kata install MS Word plugin. Nah, di sini diinstal. Nanti keluarnya seperti ini. Nah, di sini ada toolbar, ada undo, ada refresh, ada export as gitu ya, ada insert bibliografi. Ini otomatis buat bibliografi. Nah, di sini ada APA. APA itu apa? American Psychological Association. The seventh edition. Jadi teman-teman milih yang ini ya. Tugasnya kalau nggak pakai APA seperti ini, nanti disalahkan. Nanti saya yang koreksi salah. Saya anggap salah. Jangan yang ini ada jangan yang IEEE ini jangan ya. Pakai yang American Psychological Association APA ya. Nah, mudah sekali caranya misalkan teman-teman ya. Misalkan saya mau mengutip tahu betul gaya selingkung jurnal misalkan ya. Saya kalau mau ininya kalau mau mengutip ya kita tinggal ini misalkan kata-katanya orang gitu ya. Saya kutip ini sumbernya dari mana sih? Saya open Mendeley dulu. Oh, sudah teropen ya. Ini misalkan aduh sebentar sebentar. Sebentar. Sebentar ya, sebentar, sebentar.
lah bisa. Kayaknya butuh wood baru ini. Misalkan aja ya. Bentar. Ini misalkan ada kata-katanya dari teori gitu ya, dari ahli gitu ya. Teman-teman mau mengutip kata-kata ini ke reference. Di sini kok nggak bisa. Nah, di sini tuh harusnya tuh ada site gitu ya. Ini nggak keluar, ini error ini. Please make sure you are properly signed into Mendeley Desktop. Oh, saya belum login. Iya, ini mau saya contohkan kamu tuh login gitu itu gimana gitu. Jadi ke klik berarti. Ya, saya sudah login di sini. Sebentar. Nggak bisa ya. Teman-teman kalau nggak pakai Mendeley, bisa pakai yang manual. Di sini kalau teman-teman seperti ini yang sebelah kanannya ini nggak usah ini ya. Nggak usah nyintal apa ya. Ini yang manual. Ini kalau ini pakai AI, pakai reference manager yang pakai AI, di sini yang pakai manual. Gimana caranya? Sama. Sebenarnya ini di sini juga ada kata-katanya insert citation seperti ini. Nah, tapi nggak keluar ini. Ada masalah kayaknya. Lah, teman-teman kalau mau, saya tunjukkan ya yang manual dulu ya. Di sini insert citation. Nah, di sini teman-teman buka add new source. Nah, tinggal memasukkan artikel yang teman-teman kemarin kan artikel ya, tinggal pilih berarti jurnal artikel. Authornya misalkan siapa begitu ya. Misalkan ini begitu. Judulnya apa? Nah, misalkan begini. Year-nya misalkan berapa gitu, angka gitu ya. Misalkan 65 gitu, misalkan. Duduk. Ini misalkan aja. Ini agak error ini apa? Nah, misalkan 65 gini ya. Tinggal di oke. Nanti keluarnya seperti ini. Nah, ini di blok sudah ngebold ya. Berarti ini sudah otomatis. Berarti dia itu sudah pakai APA. Nah, sini. Oke, begitu teman-teman.